Halo semuanya, balik lagi dengan Kukles Hobi. Di video kali ini, saya akan unboxing dan review untuk Asa Figuarts Monkey D. Luffy. Ini adalah versi yang Netflix One Piece, yaitu live actionnya One Piece yang ada di Netflix ya. Luffy di sini diperankan oleh Inaki Godoy, dan menurut saya live actionnya ini lumayan bagus ya. Dan saya suka untuk presentasi dari One Piece di live actionnya ini. Kita akan lihat figurnya Luffy seperti apa di video ini. Saya pre-order dari Yami dengan harga 6.980 yen. Langsung kita lihat sama-sama figur S5 yang Luffy yang live action ini ya. Untuk dari boxnya kalian bisa lihat di sini ada mukanya si Inaki Godoy sebagai Luffy di sana, dan untuk boxnya masih standar untuk sebuah S5 Figuarts. Jadi saya bisa dibilang saya cukup suka dengan season satunya untuk yang live action dari Netflix ini. Mudah-mudahan season 2-nya juga sama bagusnya atau even better lagi. Karena menurut saya apa yang mereka lakukan di season 1 sudah bagus ya. Ini aksesoris yang didapat dengan figur Luffy yang ini. Kalian bisa lihat sangat minim sekali ya. Untuk instruksinya masih dalam berbentuk kertas di sini. Karena aksesoris dan semua parts yang didapat ini sangat simpel dan dikit. Saya rasa cuma dibaca sekilas saja pasti sudah mengerti ya. Untuk dari sisi artikulasi, masih dibilang ini cukup standar untuk sebuah Asa Figuarts figure. Di sini untuk dari topinya nggak bisa dicopot ya, dia hanya akan ada dua bagian kepala yang berbeda, bagian rambut yang berbeda. Di sini untuk tali di topi bisa digerakkan sedikit, tapi nggak ada artikulasi. Untuk sisanya kalian bisa lihat di sini masih cukup standar untuk artikulasi dari sebuah Asa figure. Jadi overall dari sisi artikulasi cukup oke. Mungkin jika kalian sudah biasa pegang SI figure, mungkin kalian bisa lihat ini cukup standar untuk artikulasinya ya. Jadi overall menurut saya artikulasinya cukup oke lah ya. Di sini untuk dari sisi penampilan, menurut saya penampilannya sudah terlihat bagus. Untuk dari mukanya mereka memakai digital coloring, jadi untuk ekspresi muka dan dari kemiripan, menurut saya di sini Luffy sudah bagus. Ini mirip dengan mukanya si Inaki Godoy ya. Jadi dari sisi muka saya cukup suka. Untuk dari outfit, menurut saya secara warna dan secara kemiripan sudah mirip dengan yang kita lihat di TV seriesnya. Dan menurut saya sculptingnya cukup oke juga. Di sini mungkin of course saya kurang suka ya dengan sepatunya, Luffy nggak pakai sandal di sini, tapi itu bukan yang akan saya omongin di pembahasan ini. Untuk dari kepalanya ini memang topinya nggak bisa dicopot, jadi nanti akan ada bagian rambut yang berbeda. Untuk penampilan yang tanpa topi yang akan kita lihat berikutnya ya. Ya, ini adalah satu lagi, ini adalah bagian kepala yang tanpa topi. Menurut saya ini mukanya sama bagus ya. Untuk sculpting rambut menurut saya cukup oke ya, cukup standar. Untuk sebuah SI figure detailnya nggak sampai gimana banget, udah cukup oke lah ya. Lalu untuk handparts yang dapat ini sangat dikit sekali ya, cuman ada 5 extra handparts, ini dikit banget. Jadi udah faceplate-nya juga cuma 2, handpartsnya cuma 5. Menurut saya partsnya terlalu sedikit figur ini. Untuk bikin pose dan ganti-ganti part, saya akan bikin 2 pose yang berbeda. Saya mau kasih lihat dulu untuk ganti faceplate-nya ya. Jadi kalian bisa copot, mungkin nggak usah dicopot nggak apa-apa, tapi lebih gampang dicopot dulu bagian kepalanya. Lalu faceplate-nya dicopot seperti ini. Lalu of course kalian bisa ganti ke bagian kepala yang satu lagi. Jadi ini karena cuma ada 2 faceplate, nggak akan terlalu ribet untuk ganti-gantinya ya. Kalian bisa pakai faceplate ke masing-masing head part seperti ini. Lalu kalau sudah tinggal dipasang lagi aja ke figurnya seperti ini. Sekali lagi ini sangat gampang. Saya akan ganti untuk tangan kiri dengan yang ini. Saya akan bikin pose yang simple aja, seperti kayak dia mau mulai berantem ya. Jadi ini pose yang cukup simple untuk Luffy ini, dan ini bisa balance sendiri, bisa berdiri sendiri tanpa perlu stand. Dan ini adalah pose pertama untuk Luffy di video ini. Yang kedua saya akan pakai yang satu lagi. Of course saya akan kasih lihat gimana pasang faceplate ke bagian kepala yang satu lagi. Prinsipnya sama dengan yang ada topi tadi ya, jadi nggak akan terlalu susah juga. Kalau sudah, sekali lagi kita akan pasang lagi ke bagian badan dari figurnya seperti ini untuk kepalanya, dan sudah selesai.
saya akan ganti untuk tangan kanannya dan akan saya posin figurnya Luffy ini duduk dengan tangan seperti kayak ngelihat sesuatu dari jauh gitu ya untuk tangan kanannya. Jadi ini figurnya untuk kakinya bisa diartikulasin untuk dia di posisi duduk. Jadi menurut saya cukup oke ya. Seperti kalian lihat di sini saya sudah posin dia duduk dan kira-kira ini adalah pose keduanya. Dan kita sudah selesai untuk bikin dua pose berbeda untuk SAF Luffy yang dari live action Netflix One Piece. Untuk perbandingan ukuran, yang pertama dengan SAF Luffy yang Onigashima, lalu dengan SAF Sanji versi yang sama, lalu dengan SAF Yamato masih versi yang sama, yang terakhir dengan SAF Yuzuriha. Oke, kita sudah selesai. Untuk dari unboxingnya, kita langsung masuk aja ke review untuk figur SAF Monkey D. Luffy versi Netflix One Piece live actionnya. Secara penampilan menurut saya ini kelihatan bagus, terutama mukanya dengan digital coloring untuk ekspresi dan kemiripan dari mukanya dengan Inaki Godoy sudah bagus. Untuk rambutnya cukup standar, straw hatnya menurut saya cukup bagus untuk sculptingnya. Dari outfit menurut saya cukup oke. Ini secara warna dan sculpting sudah bagus, standar seperti kebanyakan SAF dan mirip dengan yang kita lihat di TV series ya. Dari artikulasi ini masih cukup untuk standar sebuah SAF figure, jadi menurut saya juga sudah cukup oke. Yang sangat disayangkan adalah ini partnya sedikit banget, faceplate cuma dapat 2 dan extra hand part cuma dapat 5. Dengan harga yang kita dapat, mestinya mereka either tambahin faceplate atau tambahin di hand parts. Jadi walaupun ini figur yang cukup menarik secara penampilan dan mungkin jika kalian suka dengan TV seriesnya, mungkin kalian akan tertarik. Tapi pribadi membuat saya dengan harganya, menurut saya ini nggak gitu worth it untuk dibeli, walaupun memang penampilannya kelihatan bagus. Oke, sampai sini aja untuk video unboxing dan reviewnya. Gimana menurut kalian untuk figur SAF Luffy yang ini? Apakah kalian juga merasa ini figur kurang worth it untuk dibeli, terutama karena parts yang didapat itu terlalu minim, walaupun memang penampilannya bagus? Kasih tahu saya di komen ya. Untuk video berikutnya, saya akan unboxing dan review untuk Netherite Anya Forger, ini yang Winter Clothes version. Ditunggu untuk video berikutnya ya. Jika kalian mau support saya, boleh bantu dengan like dan share video ini, boleh komen juga, dan jangan lupa untuk subscribe ke channel saya. Thank you for watching. I will see you in the next video. Bye bye.